yang kami hormati Ketua MUI dan seluruh para penyampai materi dan seluruh bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama kali mari sama-sama kita bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi hari ini, pagi sampai siang hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ini perlu kita syukuri. Bertemunya kita sekalian, alhamdulillah, dalam rangka yang sudah dijelaskan oleh semuanya tadi. Kami sebagai penutup saja ini mau bicara sudah komplit. Intinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu semuanya sudah di sini. Saya mewakili FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Se-Ponorogo. Ada 108 pesantren. Tapi yang join yang biasa ikut kumpul itu sekitar kurang daripada 30. Pikir-pikir kita usaha semaksimal mungkin, tapi lupa nih kiai ini ya kiai. Iya. Padahal saya bukan kiai, kiai. Iya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami dapat tugas di sini, prinsip-prinsip di dalam mensinergikan antara syariah dan budaya. Saya kira semua yang tadi sudah dibahas, sampai dari Muhammadiyah dikatakan merasa bahwa anti budaya. Tidak demikian. Kita bergaul itu memang selalu gesekan-gesekan. Dan kami juga sedikit mungkin lebih berpengalaman, tapi insya Allah tidak sombong. Sering keluar, sering tinggalkan rumah. Jadi disangka meninggalkan bolak-balik, tinggalkan rumah. Jadi masalah di desa, jadi masalah di lingkungan. Tapi yang meninggalkan rumahnya 2 tahun ke Hongkong, ke Saudi, ke mana tidak pernah ada masalah. Betul masalahnya. Dan kita ini keluar itu untuk memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain. Jadi kami kenalkan sedikit. Orang menyebut jamaah tabligh. Tidak pernah jamaah tabligh ini menamakan dirinya. Karena dia menyampaikan, akhirnya masyarakat katakan ini jamaah tabligh. Ya, terus Pak Mubasir. Akrab dengan Pak Mubasir. Dulu pernah mungkin diajar di motor aja. Pak Zayadi selalu pernah saya bukan ngajar sih, belajar bareng-bareng. Pak Nur Bahir almarhum sudah banyak menjadi almarhum. Kami selesai di motor itu 67, 68. Jadi Pak Haji Pak Hidayat Wakil barang itu masih di bawah Pak Tim Samsudin. Kan sekarang udah putih semua ya. Tapi alhamdulillah masih paling yang hitam dikit. Yang menyehatkan bukan siapa-siapa, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang sedikit saya sampaikan. Saya kira semua tadi sudah di masalah uruf, masalah tahmil, tahrim, proses daripada apa hubungan agama dengan budaya. Diterangkan oleh Pak Dokter yang tadi juga. Itu budaya ataupun agama, budaya yang campur dengan agama. Jadi seandainya kemarin saya sendiri masuk di Jakarta pakai jubah. Saya ke Jepang kemarin tinggal 4 bulan pakai jubah. Cara orang memandang itu macam-macam. Ya saya yakin aja orang matanya sama dua tapi pikirannya kan lain-lain. Ya.
Saya dulu pernah kerja keluar dari Indonesia sampai pulang itu kalau dihitung tahunnya 30 tahun. Ke Saudi, Mesir, tak kerasan, pindah ke Maroko, lingkungannya kok duduk bareng sing wedok eneng, sing ini agak kerasan, akhirnya balik ke Saudi lagi, terus ke Pakistan. Saat saya di Saudi, nggak ada bisnis tuh, nggak ada. Saya sebagai mahasiswa, ada gubernur datang, welcome, kemudian kita ini nggak ada bayar tuh nggak. Termasuk Pak Rum misalnya itu nggak pernah bayar. Kok akhirnya di amplop itu lain perkara. Tapi kita nggak pernah ada hitungan. Setelah ada hitungan itu saya nggak kerasa di Saudi. Kemudian saya melanjutkan sekolah di Punjab University di Pakistan. Mulai dari situ kemudian berdatangan orang dari tamatan Mesir, tamatan Saudi, tamatan Maroko. Karena di sana ada segi plusnya. Kalau ke Pakistan mesti ada tambah Inggrisnya. Arab dari Mesir sampai sana nggak sanggup. Akhirnya di sana bisa bahasa Inggris karena memang ada subjek yang khusus dijawab pakai bahasa Inggris. Tapi anak saya sekarang anak yang keempat ada di sana bingung. Rupanya Islamic University yang ada di Islamabad itu sekarang banyak Pakistaninya dari yang lain. Akhirnya dosen Pakistan ngajarnya bahasa Urdu, bukan bahasa Arab. Kalau dulu Arab dan Inggris itu menonjol. Sekarang nah kalau gitu anak saya Bahadur yang insya Allah juga seperti orang sana karena lahir di sana, bewok lebih daripada bapaknya rupanya. Timbangannya dulu sampai 100, hampir 120 pernah kemarin itu. Tak suruh kalau begitu kamu terus belajar bahasa Urdu. Bahasa Urdu adalah bahasa Pakistanmu yang ucapannya sama dengan bahasa India. Kalau di India dikatakan bahasa Hindi, kalau di Pakistan bahasa Urdu. Dulu zaman penjajahan bahasa Urdu itu adalah bahasa rahasia militer yang ditulis saya tulisan pegon, tapi isinya ya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Hindi, bahasa Parsi. Jadi komplit di bahasa itu istilah-istilah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada materi. Saya kira semua sudah bahas tadi dengan penuh. Insyaallah sudah paham semua Pak ya. Jadi nggak perlu diungkapkan lagi, hanya perlu kami sikit poin-poinnya saja di sini. Masalah budaya dan ini memang Islam ya banyak tercampuri, namun disesuaikan. Seperti haji adalah amalia Nabi Ibrahim, ditambah, dikurangi, disesuaikan sampai sekarang tetap jalan. Jadi Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Pak Luki tadi, masalah Islam Nusantara itu juga dua versi. Ada yang merasa Islam Nusantara itu lain daripada Islam Arab. Ada yang seperti itu. Kalau ada persepsi itu saya kira ya dengan akal sehat ini ya ini normal atau tidak normal. Iya, boleh. Di dalam kita bergaul kita juga harus toleransi kepada yang lain. Untuk di Ngebel sendiri, kami pengalaman kami pulang pensiun. Saya pernah di kedutaan besar di Islamabad, Pakistan. 4 anak lahir di sana. Pulang itu tahun 2001 mulai mendirikan Pondok Al Khair. Sebelum itu tukang tuyul. Biasanya 3 hari di Ngebel sana. Sering kami bergaul dengan apa itu aliran apa? Kalau tanya orang-orang tua, Bapak sudah sholat? Aku kunjungi 1 hari silaturahmi. Pun dan sholatnya kalau apa? Pokoknya harus menang, nggak harus sholat tapi. Akhirnya Bapak saya ajak ke masjid 3 hari, kita ajak sholat kita ini. Setelah 3 hari beliau bertanya, bagaimana Pak? Lain.
beda dibalik. Jadi sholat itu juga bukan hanya sekedar itu, tapi ada amalan. Dikatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Jelas. Pokoknya Islam itu nggak ada duanya. Islam itu mesti sempurna, sebagaimana yang firman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Di usaha kita ini ya sedikit demi sedikit, seandainya dibicarakan, diomong nih, katakan oleh orang, kita harus sabar. Dan kita harus terus seperti untuk merubah larungan dan sebagainya. Itu biasanya dulu anak-anak al-khair pondok itu pramuka kan, mesti iktikaf di masjid jami, ngebel, mengadakan iktikaf, mengadakan istighosahan, mengadakan ini. Malam mereka luar melihat, karena mereka tujuannya juga ingin melihat. Akhirnya ada yang renang bawa larungan itu, kemudian sampai tengah diculni. Akhirnya ya macam-macam. Pagi-pagi saya datang, ada santri dari Trenggalek itu pagi-pagi mereka mancing juga, Pak. Tapi ketika dia mancing, kok ada ikan gede itu datang, digurak menengahi ini, lama-lama ya ditangkap, akhirnya dibelai. Besar, mungkin kalau 10 kilo aja ada ikan. Ikan apa jenis yang bukan besar, Pak. Akhirnya ya sudah, karena nggak bawa koper, kita pulang masak dulu, kemudian untuk makan bersama dengan anak-anak. Jadi ini pengalaman-pengalaman. Jadi untuk tradisi sesuatu itu kalau dilawan biasanya akan lebih. Tapi insya Allah dengan dakwah Rasulullah itu kalau dakwah mesti mahabbah, pertama kali adalah cinta pada umat. Kenapa? Supaya selamat dunia, selamat akhirat. Jadi larungan ini buat terjadi di Ngebel saja. Dulu di Mesir pernah terjadi. Kapan? Pada zaman Umar bin Khattab. Gubernurnya, karena di sana Mesir Sungai Nil itu mengalir, kadang nggak mengalir, dan punya adat ketika tidak mengalir, kemudian dikorbankan cari gadis yang cantik, dicemplung nih. Nah, gadis malah ini. Kalau ini kayak tumpeng kan? Ini gadis cantik dicemplungi, setelah itu ngalir. Karena sumber Nil ini kan di Afrika jauh, termasuk Sungai Nil ada, termasuk sungai terpanjang. Kita bagi. Kalau menurut, setelah itu gubernur kirim surat kepada Umar bin Khattab bahwa di sana itu ada begini. Akhirnya Umar bin Khattab wayak ke risalatan, dia nulis risalah. Ya Nilu, wahai Nil, kalau kamu ingin ngalir-ngalirlah, kamu tidak ngalir-ngalirlah. Dikirim lewat kurir, saat itu ya gimana? Berapa hari perjalanan sampai diterima oleh gubernur, karena alamatnya Nil. Setelah dibuka langsung dilemparkan ke sungai Nil. Setelah dilemparkan itu, sungai itu ngalir sampai sekarang. Jadi nggak ada persyaratan lagi larung gadis cantik dari ada. Nah mungkin dokter diantaranya ngambil risalah ini, risalah apa? Larung ini mungkin dari kisah beliau. Zaman siapa? Umar bin Khattab. Ya mungkin dengan risalah itu sudah, bagi itu kita sudah ada amar ma'ruf nahi munkar. Ini mungkin yang perlu kita maklumi bersama. Mungkin masih banyak yang belum tahu masalah ini. Dan untuk itu prinsip yang penting di dalam kita beragama ini adalah harus sama-sama dengan budaya, dan kita sinergikan dengan syariat. Selama
budaya ini tidak menentang syariat, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Tapi kalau menentang syariat, otomatis kita harus tolak. Cara menolaknya pun harus dengan cara halus. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang harus kita garis bawahi. Kemudian sedikit ini kami bacakan masalah hadis Nabi bahwa beliau menasihati untuk umatnya pada akhir zaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari hurimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Rawahu Al-Hakim dan Tirmidzi. Dengan nasihat ini saya kira memang sekarang itu sudah akhir zaman. Betul Pak Lutfi ya? Sudah siap kira-kira? Kalau masalah siap mati belum? Nggih Bu Sita nih, Bu Maria. Seberapapun umurnya siap mati belum? Karena biasanya kita ngisi dalam pengajian, ibu-ibu selalu doanya Allahumma tawil umri. Kami tanyakan berapa Bu, kira-kira 120 cukup? Wah, tapi tung dosa pun loro kabeh, kecil kabeh, gitu. Nah, tapi di sini nasihat Nabi ini, idza adzabat ummati ad-dunya, apabila umatku, karena yang dipikir Nabi setiap hari, malam, siang, pagi, sore, sakit, sehat, yang dipikir hanya umat. Apabila umatku itu sudah membesarkan dunia, kubur dunia, karena kubur dunia apa satu? Lutfi karohiyatul mau orang itu senang dunia mesti udah mati. Nusiat minha haibatul Islam, maka akan copot dari orang yang kubur dunia itu adalah haibatul wibawa Islam. Jadi Islam sudah tidak ada wibawanya lagi. Berlaku haram, berlaku ini enggak. Yang penting duit. Bagaimana wani piro? Gimana mungkin? Jadi enggak ada hitungan lagi Islam dan lain sebagainya. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Dan apabila umatku itu sudah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, ini tugas pokok daripada umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi setelahnya. Yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatul wahyi, keberkahan wahyu dari Allah. Termasuk wahyu dari Allah adalah Al-Qur'an, termasuk juga ahadisun Nabi, yaitu sunnah. Kalau itu sudah tidak muamalah, itu pun tidak ada keberkahan di dalam kehidupan. Wa idza tasabat ummati saqatat min 'indillah. Tasabat itu saling caci mencaci. Bagaimana keadaan sekarang Bapak dan Ibu? Wow. Jelas dengan mata, dengan pikiran yang sehat, dia bilang masih ini buat, ini adalah bohong. Sehingga banyaknya kebohongan akhirnya al-haq tenggelam. Jadi sekarang setiap orang selalu melihat kawannya jelek, padahal akhlak Nabi tidak demikian. Melihat kawan mesti yang baik. Kawan kita mempunyai 99 kejelekan, satu kebaikan, pandanglah yang baik. Karena kita niatnya adalah bagaimana saudara kita ini selamat dari neraka dan masuk surga. Insya Allah ini saja yang tambahan dari kami. Ini bukan tambahan, semuanya insya Allah sudah mengetahui. Tapi insya Allah apa yang difirmankan Allah, fatadzkir wa innal dzikra tanfa'ul
mukmin. Hanya orang imam mukmin yang bisa mengambil suatu kemanfaatan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman pada Allah dan bahagia dunia dan akhirat, dan kita jadikan ad-dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini sebagai kendaraan kita sampai ila akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami tidak pantas mewakili para kiai-kiai, itu tidak pantas. Namun apa boleh buat. Kebetulan kemarin ketika pemilihan dipilih, saya sudah bilang kalau pilihlah generasi muda sing isih iso yang Melayu. Supaya ngumpulin sanom sing iso yang Melayu langel. Maka itu saya bolak-balik kadang ngumpul ke Pak Zainuddin, ngumpul itu kadang terus ke Darul Falah, kumpul itu. Intinya bagaimana kita bisa menyisihkan sebagian waktu kita untuk kepentingan silaturahim. Orang yang berangkat silaturahim dimudahkan, diluaskan rezekinya, dan insya Allah dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semua kebenaran hanya dari Allah, kekurangan dari kami pribadi. Yun pangabot dari kami saat kata-kata dan alim kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.